It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisa Lindu Aprilia dengan NPM 2315100207. Saya di sini tidak sendiri, tetapi saya bersama teman saya yang bernama Serli Indakania dengan NPM 2315100152. Nah, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tugas proyek UAS kami, yaitu mata kuliah auditing lanjutan, yang dimana sebelum itu yang kami hormati kepada Ibu pengampu mata kuliah auditing lanjutan, kepada Ibu Dwi Saraswati SPD MSI, dan yang kami sayangi ialah teman-teman semuanya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Serli Indakania. Kepada Kak Serli Indakania, saya persilahkan. Latar belakang berdasarkan data laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang didapat dari situs resmi IDX mengalami fluktuasi sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut kurang baik dari tahun 2020 sampai 2023. Rumusan masalah yang pertama, apa saja indikasi yang menunjukkan fluktuasi kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk berdasarkan laporan keuangan periode 2020 sampai 2023? Yang kedua, bagaimana dampak fluktuasi terhadap rasio keuangan, terhadap likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas serta daya saing PT Indofood Sukses Makmur Tbk di industri pangan? Yang ketiga, strategi apa yang dapat dari manajemen audit dan perusahaan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk mengurangi fluktuasi dan meningkatkan stabilitas kinerja keuangannya di masa depan? Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui fluktuasi kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk berdasarkan laporan keuangan periode 2020 sampai 2023. Yang kedua, untuk mengetahui dampak fluktuasi terhadap rasio keuangan, terhadap ekuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, serta daya saing PT Indofood Sukses Makmur Tbk di industri pangan. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi apa yang dapat dari manajemen audit dan perusahaan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk mengurangi fluktuasi dan meningkatkan stabilitas kinerja keuangannya di masa depan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, laporan keuangan. Kedua, komponen laporan keuangan. Ketiga, kinerja keuangan. Keempat, standar rasio keuangan. Laporan keuangan menurut Harhab Sofyan bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Komponen laporan keuangan. Yang pertama ada neraca atau balance sheet. Yang kedua ada laporan laba rugi atau profit and loss statement. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau the statement change in financial. Yang keempat ada laporan arus kas statement of cash flows. Kinerja keuangan menurut Jumingan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecakupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Adapun yang termaksud ke dalam rasio likuiditas yaitu quick ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan cara mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, kemudian dibagi kembali dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada current ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya dengan menggunakan aktiva lancar dalam jangka waktu pendek. Adapun cara menghitung current ratio adalah dengan membagi aktiva lancar dan kewajiban lancar. Yang terakhir ada
Cash ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan cara menjumlahkan seluruh kas dan surat berharga, kemudian membaginya dengan kewajiban lancar. Adapun rumus ketiga rasio tersebut bisa kita lihat. Standar liabilitas bisa kita lihat pada tabel. Untuk kondisi sangat baik, current rasio lebih dari 200%, quick rasio lebih dari 150%, dan cash rasio lebih dari 50%. Kondisi baik, current rasio 200%, quick rasio 150%, dan cash rasio 50%. Dan terakhir ada kondisi kurang baik, current rasio kurang dari 200%, quick rasio kurang dari 150%, dan cash rasio kurang dari 50%. Rasio solvabilitas adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, baik yang berasal dari utang maupun modal sendiri. Untuk rumusnya bisa kita lihat di bawah. Standar solvabilitas, DER atau Debt to Equity Ratio. Standar industrinya harus di angka 90%, lalu ada DAR atau Debt to Asset Ratio. Standar industrinya harus. Rasio profitabilitas menurut Irfan Fahmi yaitu untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Untuk rumusnya bisa kita lihat di bawah. Standar profitabilitas bisa kita lihat ROE atau Return on Equity. Standar industrinya berada di angka 40%, dan ROA atau Return on Asset. Standar industrinya berada di 30%, dan NPM atau Net Profit Margin, standar industrinya ada di angka 20%. Nah, selanjutnya ada metode penelitian yang dimana pada jurnal ini jenis penelitiannya merupakan deskriptif kuantitatif. Sumber datanya diperoleh yaitu data sekunder, populasi dan sampelnya yaitu laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek mencakup data selama 4 tahun mulai dari tahun 2020, 21, 22 hingga 23. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dimulai dengan menggunakan metode dokumentasi yang mencakup pengumpulan jurnal, skripsi, artikel, dan website relevan seperti Bursa Efek Indonesia. Baik, terima kasih kepada Kak Shirley Indahania yang sudah menjelaskan materi sebelumnya, yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, mulai dari laporan keuangan hingga standar rasio keuangan. Nah, di sini saya akan membahas materi lebih dalam, yaitu mengenai hasil penelitian, yang dimana hasil penelitian ini diperoleh dari laporan posisi keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2020 hingga 2023. Setelah kita mengetahui nih laporan posisi keuangannya, kemudian kita menganalisis standar rasio keuangannya, apakah sudah sesuai dengan standar rasio pada umumnya atau belum. Nah, tadi kan rasio keuangan sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada 3, ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Nah, di sini langsung saja kita membahas tentang laporan posisi keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, dapat kita perhatikan pada PPT berikut, di sini ada tabel tentang laporan posisi keuangan, yaitu ada aset lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas pada tahun 2020 sampai 2023. Mari kita perhatikan tabel berikut bersama-sama. Nah, pada tabel di atas menunjukkan bahwasanya jumlah aset lancar pada tahun 2020 itu sebesar Rp418.238. Pada tahun 2021 ternyata aset lancar mengalami kenaikan sebesar 41% menjadi Rp54.183.339. Pada tahun 2022
perusahaan juga masih mengalami kenaikan pada aset lancar, yaitu sebesar 1% menjadi Rp58.876.668, dan pada tahun 2023 masih mengalami kenaikan sebesar 6%, yaitu menjadi Rp58.241.769. Nah, dapat dilihat bahwasannya pada aset lancar pada laporan keuangan tersebut pada tahun 2020 sampai 2023 ternyata masih mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit. Baiklah, kita perhatikan bersama-sama lagi, yaitu tentang liabilitas jangka pendeknya. Nah, ternyata pada liabilitas jangka pendek perusahaan ini mengalami fluktuasi, yang dimana fluktuasi itu artinya keuangan perusahaan itu tidak stabil, terkadang naik, terkadang menurun. Nah, bisa kita lihat bahwasanya pada tahun 2020 itu liabilitas jangka pendek itu sebesar Rp27.975.875, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 44%, yaitu menjadi Rp40.403.404. Namun, pada tahun 2022 ini mengalami fluktuasi, yaitu penurunan sebesar 24% menjadi Rp30.725.942. Namun, pada tahun 2023 perusahaan masih mengalami penurunan, yaitu sebesar 2% menjadi Rp34.464.507. Nah, berarti untuk liabilitas jangka pendek pada perusahaan itu mengalami fluktuasi. Nah, setelah membahas tentang liabilitas jangka pendek, kemudian kita membahas tentang liabilitas jangka panjangnya, yang dimana dapat kita lihat bahwasannya liabilitas jangka panjang pada tabel di atas pada tahun 2020 hingga tahun 2021 itu mengalami penurunan sebesar 7%. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 7%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi, yaitu sebesar 3%. Begitu juga sebaliknya, pada laporan ekuitas, perusahaan dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwasannya laporan posisi keuangan pada PT Sukses Makmur Tbk 2020 sampai 2023 mulai dari aset lancar hingga ekuitas itu mengalami fluktuasi yang seperti saya bilang tadi, terkadang naik, terkadang juga menurun. Nah, tadi kita sudah membahas nih laporan posisi keuangan pada PT Sukses Makmur Tbk pada periode 2020 hingga 2023. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya setelah kita mengetahui laporan posisi keuangannya, kita harus menganalisis rasio keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang dimana kita menganalisis rasio ini terdiri dari 3 rasio, yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Baiklah, kita akan menganalisis terlebih dahulu tentang rasio likuiditas, yang dimana rasio likuiditas ini ternyata juga diukur dengan beberapa cara, yaitu pertama, kita harus mengetahui current ratio atau biasa disebut dengan rasio lancar. Kemudian ada quick ratio atau rasio cepat, dan yang terakhir itu ada cash ratio atau biasa disebut dengan rasio keuangan. Nah, kita akan membahas dulu tentang current ratio atau rasio lancar. Kita sebut saja dengan rasio lancar ya. Rasio lancar ini dapat diukur dengan menghitungkan aset lancar, kemudian dibagi dengan hutang lancar, baru dikali dengan 100%. Kita perhatikan pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel berikut ini ada aset lancar dan hutang lancar pada tahun 2020 hingga 2023. Kita ambil satu contoh saja untuk perhitungannya. Pada tahun 2020, aset lancar ini senilai Rp37.418.238 dan hutang lancarnya itu senilai Rp27.975.875 dan current ratio atau rasio lancar ini senilai 137%. Nah, sebelum itu pasti kalian juga bertanya-tanya, ini 137% ini dapatnya dari mana sih?
Nah, saya sudah menjelaskan bahwasannya current ratio atau rasio lancar itu diperoleh dengan menghitungkan aset lancar. Kita perhatikan aset lancar pada PPT ini. Aset lancar kemudian dibagi dengan hutang lancar, lalu dikalikan dengan 100%. Itulah hasil dari current ratio atau rasio lancar. Nah, begitu juga untuk perhitungan tahun seterusnya, yaitu tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, untuk standar rasio ini ada senilai 200%. Nah, dari mana sih 200%? Nah, teman saya kan sudah menjelaskan sebelumnya bahwasanya setiap rasio itu memiliki standar industrinya masing-masing. Kebetulan untuk current ratio itu mereka memiliki standar industrinya itu 200%. Jadi, kita perjelas lagi, untuk perhitungan tabel pada perhitungan di atas itu menunjukkan bahwasanya laporan keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2020 hingga 2023 itu mengalami fluktuasi, yaitu keuangannya naik turun. Kita perhatikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 perusahaan mengalami penurunan sebesar 3% dari rasio lancarnya 137% itu menjadi 134%. Kenapa? Hal ini dikarenakan aset lancar dan hutang lancar itu mengalami kenaikan. Bisa kita perhatikan bahwa aset lancar pada tahun 2020 hingga tahun 2023 itu mengalami kenaikan dari 38 juta hingga 54 juta. Kemudian hutang lancarnya juga mengalami kenaikan dari 27 juta hingga 40 juta. Nah, untuk tahun 2022 hingga 2023 ini juga masih mengalami kenaikan, yaitu sebesar 6% dari 179% itu menjadi 185%. Kenapa? Hal ini juga dikarenakan aset lancar dan hutang lancar pada tahun 2022 itu masih mengalami kenaikan pada 2023. Bisa kita perhatikan bahwa tahun 2022 itu aset lancarnya 54 juta dan tahun 2023 itu sekitar 58 juta juga. Hutang lancarnya juga mengalami kenaikan dari 30 juta hingga 31 juta. Nah, walaupun demikian, hal ini belum memenuhi standar industri yang tadi 200% karena selama tahun berturut-turut. Akan tetapi, perusahaan memiliki kas rasio yang seperti saya bilang atau rasio keuangan yang cukup untuk melunasi hutang yang jatuh tempo dengan 2:1 dikarenakan di atas nilainya 100%. Maka dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan belum dapat menyediakan dana untuk menutupi hutang lancar pada perusahaan secara keseluruhan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang current ratio atau rasio lancar, kemudian kita membahas tentang quick ratio atau rasio cepat. Kita sebut aja dengan rasio cepat, yang dimana rasio cepat ini dapat diukur dengan menghitungkan aktiva lancar, lalu dikurangi dengan persediaan, lalu dibagi dengan hutang lancar, setelah itu dikalikanlah 100%. Kita perhatikan pada tabel berikut ini. Nah, ini ada aktiva lancar, kemudian ada persediaan, hutang lancar, quick ratio, dan standar industri. Kita ambil satu saja perhitungan, yaitu pada tahun 2020, aset lancarnya itu senilai 38.418.238 rupiah, persediaannya itu 11.150.432 rupiah, dan hutang lancarnya itu 27.975.875 rupiah, dan quick ratio-nya itu senilai 97%. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya lagi nih, ini 97% ini dapatnya dari mana sih? Kan tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwasannya rasio cepat atau quick ratio itu diperoleh dengan menghitung aset lancar. Kita perhatikan aset lancar pada tabel, kemudian aset lancar ini dikurangilah dengan persediaan, lalu dibagi dengan hutang lancar. Setelah itu dikalikan 100%, maka diperolehlah untuk rasio cepat pada quick ratio masing-masing per tahunnya. Nah, standar industri ini ada di 150%. Kita perhatikan lagi pada tabel di atas bahwasannya
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio keuangan atau quick ratio ini mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Namun belum memenuhi nih standar industrinya yang tadinya 150%, yang dimana pada tahun 2020 hingga tahun 2021 itu mengalami kenaikan sekitar 6%, dari 97% menjadi 103%, dan tahun 2022 sampai 2023 juga mengalami kenaikan sekitar 5%, dari 125% menjadi 130%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini belum cukup untuk menyediakan dana untuk menutupi hutang lancar secara keseluruhan bila aset lancar tanpa persediaan belum mencukupi. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis tentang cash ratio atau rasio keuangan, yang dimana rasio keuangan ini dapat diukur dengan membandingkan kas dengan utang lancar, kemudian dikali dengan 100%. Mari kita perhatikan tabel pada PPT berikut ini. Nah, di sini pada tabel ada tabel kas, hutang lancar, kas rasio atau rasio keuangan, dan standar industrinya. Kita ambil satu contoh aja pada tahun 2020, yang dimana kasnya ini senilai Rp17.336.960 dan hutang lancarnya ini senilai Rp29.975.875 dan kas rasio atau rasio keuangannya ini 62%, yang dimana kas rasio atau rasio keuangan ini diperoleh dengan membandingkan kas dengan utang lancar yang ada di PPT, kemudian dikalikan dengan 100%. Itulah hasil dari rasio keuangan atau kas rasio. Untuk standar industrinya ini 50%. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Berdasarkan dari tabel yang saya jelaskan tadi, menunjukkan bahwasannya rasio keuangan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2020 hingga periode 2023 ini termasuk dalam standar industri, walaupun di tahun 2023 rasio keuangannya ini menurun namun masih di atas 50%. Meskipun demikian, perusahaan belum cukup kas untuk membayar hutang jangka pendek dikarenakan kas rasio masih belum cukup, yaitu 100%. Hal ini terjadi karena perusahaan membandingkan kas dan setara kas sebagian total dari aset. Begitulah penjelasan tentang rasio likuiditas tadi. Baiklah, kita akan menganalisis rasio yang kedua, yaitu ada rasio solvabilitas, yang dimana rasio solvabilitas ini dapat diukur dengan dua cara, yaitu ada debt to equity ratio atau DER, yang kedua ada debt to asset ratio atau DAR. Nah, kita bahas terlebih dahulu nih tentang DER. Nah, DER ini kan tadi debt to equity asset, yang dimana dapat diukur dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, kita perhatikan bersama-sama pada tabel PPT berikut ini. Nah, pada tabel ini kan ada tabel tahun, total hutang, total ekuitas, DER, dan standar industri. Nah, kita ambil saja satu contoh perhitungannya, yaitu pada tahun 2020. Yang dimana total hutangnya ini senilai Rp89.998.427 dan total ekuitasnya itu Rp799.138.044 dan DER-nya ini senilai 105%. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya nih, ini 105% ini dapatnya dari mana sih? Nah, saya sudah menjelaskan juga, untuk DER sendiri ini diperoleh dengan membandingkan total hutang yang ada di PPT ini, total hutang pada tabel, itu dibagikan dengan total ekuitas dan dikalikan dengan 100%. Makanya dapatlah nilai untuk DER itu sendiri. Begitu juga untuk perhitungan selanjutnya. Untuk standar industri pada DER ini sendiri berada di 90%. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, kita perhatikan berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasannya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 itu sebesar 1%. Dari nilai DER-nya itu 105% menjadi 106%, yang berarti
termasuk dalam standar industri dong yang di atas. Itu kan tadi standar industrinya ada 90%, berarti masih masuk ke dalam standar industrinya. Namun, pada tahun 2022 hingga tahun 2023, perusahaan itu mengalami fluktuasi sekitar 7% dari 93% menjadi 86%. Nah, dia menurun. Maka dapat disimpulkan bahwasannya kinerja perusahaan tersebut itu belum berada di kondisi yang baik. Dengan kata lain, masih bergantung pada utang untuk membiayain operasional perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang debt to asset ratio atau biasa disebut dengan DAR. Nah, DAR ini sendiri masih menjadi bagian dari rasio solvabilitas yang tadi. Untuk DAR itu cara perhitungannya dengan membandingkan total hutang dengan total aset, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kita perhatikan pada tabel yang ada di PPT berikut, yang dimana ada tabel tahun, tabel total hutang, total aset, DAR, dan standar industrinya. Kita ambil saja satu perhitungan, yaitu pada tahun 2020, yang dimana total hutangnya itu senilai 83.998.427 rupiah, dan total hutangnya itu senilai 163.136.516 rupiah. Nah, untuk DAR-nya ini senilai 51%. Dari mana 51% ini didapatkan? Yaitu dengan cara seperti yang saya bilang, membandingkan total hutang yang ada di tabel total hutang itu dibandingkan dengan total aset. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Itulah dapat perhitungan untuk DAR itu sendiri. Untuk standar industrinya DAR ini dia 35%. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas masih dalam PPT slide ini juga. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasannya nilai DAR dengan DAR itu tidak jauh berbeda. Seperti yang penjelasan pertama yang DAR tadi, itu tidak jauh berbeda. Nilai DAR itu sendiri itu paling tinggi pada tahun 2020 sampai tahun 2021, yaitu 51%. Dapat kita lihat pada tabel DAR itu tahun 2020 sampai 2021 itu dia DAR-nya 51%. Dikarenakan itu tinggi? Karena tingginya pinjaman dana dari pihak eksternal perusahaan. Sedangkan untuk DAR itu yang terendah itu pada tahun 2023, yaitu senilai 46%. Dapat dilihat dari tabel. Mengapa itu rendah? Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan mengurangi hutang sejalan dan perusahaan dapat meningkatkan aktivitas. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini meskipun sudah mencapai standar industri yang 35%, karena kan DAR dari standar industri itu kan 35%, dan perhitungannya itu ada 51 tahun 2020, 21 juga 51, terus 22 sampai 23 itu masih tergolong dalam standar industri. Nah, saya ulang lagi, maka dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan pada PT itu sendiri meskipun sudah mencapai standar 35%, namun masih mengalami penurunan atau dapat dikatakan bahwa aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari total hutang. Maka dari situ nilainya juga belum stabil meskipun sudah mencapai standar industrinya. Baiklah, kita akan menganalisis rasio yang terakhir, yaitu rasio profitabilitas, yang dimana rasio profitabilitas ini juga dapat diukur dengan cara kita harus mengetahui terlebih dahulu return on equity atau biasa disebut dengan ROE. Yang kedua itu ada return on asset atau biasa disebut dengan ROA, dan yang terakhir itu ada net profit margin atau NPM. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang ROE-nya atau return on equity. Nah, kita sebut aja dengan ROE. ROE ini dapat diukur dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kita perhatikan pada tabel yang ada di PPT. Nah, pada tabel ini kan ada tabel tahun, laba bersih, total ekuitas, REO, dan standar industrinya. Kita ambil satu contoh saja untuk perhitungan, yaitu pada tahun 2020
laba setelah pajaknya itu senilai Rp8.752.066. Dan untuk total ekuitasnya pada tahun 2020 itu senilai Rp79.138.044, dan untuk nilai ROE sendiri itu 11%. Nah, 11% ini diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih yang ada di PPT ini, laba bersih setelah pajak itu kita bagikan dengan total ekuitas, kemudian kita kalikan dengan 100%. Itulah untuk mendapatkan nilai ROE itu sendiri. Nah, begitulah juga perhitungan untuk tahun selanjutnya. Untuk standar industrinya itu pada ROE berada di 40%. Nah, untuk penjelasan lebih jelas, kita masih perhatikan slide ini, yaitu berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai ROE pada PT tersebut yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2020 hingga 2023 itu sama sekali tidak memenuhi standar industri, yaitu pada tahun 2020 nilai ROE itu sebesar 11% dan di tahun 2021 mengalami kenaikan 2% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 13%. Hal ini dikarenakan meningkatnya laba setelah pajak, dengan kata lain, laba bersih yang dihasilkan itu yaitu yang saya bilang tadi 13%. Nah, sedangkan pada tahun 2022 ini mengalami penurunan lagi, sudah tidak memenuhi standar, dia juga mengalami penurunan lagi. Mengapa mengalami penurunan? Dikarenakan laba setelah pajak itu berkurang dan laba bersih yang dihasilkan itu cuma 10%. Namun pada tahun 2023 itu nilai ROE-nya bertambah cuma 1%. Dikarenakan jumlah setelah pajak itu meningkat dan laba bersih yang dihasilkan itu 11%. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasannya kinerja perusahaan kurang baik dan harus berupaya meningkatkan pendapatan laba bersih, yang dimana laba bersih ini berguna untuk mempengaruhi harga saham dan return yang diperoleh pemilik modal atas modal yang telah diinvestasikan. Nah, kemudian yang kedua kita membahas tentang return on asset atau ROA. Nah, yang dimana kita sebut saja dengan ROA. ROA ini sendiri dapat diukur dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset, kemudian kita kalikan dengan 100%. Masih kita perhatikan tabel pada PPT tentang ROA ini, yang dimana ada tabel tahun, laba setelah pajak, total aset, ROA, dan standar industrinya. Nah, kita ambil saja satu contoh perhitungan pada tahun 2020 untuk laba bersih setelah pajak itu pada tahun 2020 itu senilai Rp8.752.066 dan total asetnya itu senilai Rp163.136.516 dan ROA-nya itu 5%. Nah, untuk ROA 5% ini diperoleh dari membandingkan laba bersih setelah pajak yang ada di PPT itu, kemudian kita bagikan dengan total aset, lalu kita kalikan dengan 100%, makalah dari situ kita dapatkan untuk nilai ROA dari tahun ke tahun. Begitu juga untuk perhitungan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Nah, untuk standar industri itu sendiri itu ada di 30%. Nah, untuk penjelasan lebih jelas, kita perhatikan bahwasannya pada tabel di atas kan menunjukkan nih bahwasannya nilai ROA pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini periode 2020 hingga tahun 2023 itu mengalami fluktuasi 1%. Fluktuasi itu naik turun gitu loh, dari 5% ke 6%, 5% ke 6%. Jadi dia terus mengalami fluktuasi, teman-teman. Nah, kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh laba setelah pajak terus mengalami fluktuasi. Maka dapat disimpulkan bahwasannya kinerja pada perusahaan ini kurang baik dikarenakan banyak aset perusahaan yang belum dikelola secara produktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang net profit margin (NPM), yang dimana NPM ini juga masih termasuk dalam bagian dari rasio profitabilitas tadi, yang dimana kita sebut saja dengan NPM. NPM ini dapat diukur dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Kemudian kita kalikan juga dengan 100%. Nah, untuk penjelasannya kita perhatikan tabel, yang dimana pada tabel ini ada tabel tahun,
terus laba bersih setelah pajak, penjualan, NPM atau net profit margin, dan standar industrinya. Nah, kita ambil saja satu contoh perhitungannya, di mana laba bersih setelah pajak ini senilai Rp8.752.066. Untuk penjualannya itu senilai Rp81.731.469. Dan untuk NPM-nya ini 11%. Nah, 11% ini diperoleh dari membandingkan yang tadi, laba bersih setelah pajak itu yang ada di PPT, itu dibagi dengan penjualan, lalu dikalikan dengan 100%. Itulah hasil atau cara memperoleh NPM itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada standar industri. Untuk net profit margin atau NPM ini, dia nilai standarnya itu 20%. Nah, untuk penjelasannya, kita perhatikan juga tabel pada slide ini, yaitu menunjukkan bahwasannya rasio keuangan NPM pada perusahaan tersebut itu mengalami fluktuasi. Nah, sebagai contoh nih, pada tahun 2020 nilai NPM-nya itu sama, namun laba setelah pajaknya itu mengalami kenaikan, yaitu Rp8.752.066 menjadi Rp11.229.695. Nah, kemudian pada tahun 2020 hingga tahun 2023 itu mengalami kenaikan laba yang kalian bisa lihat di PPT, yaitu setelah pajak, yang dimana kenaikan laba ini sekitar 2% dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 yang mengalami penurunan. Yang dimana hal ini perusahaan mengalami fluktuasi laba setelah pajak, yang dimana kenapa sih mengalami fluktuasi? Karena kinerja perusahaan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini itu kurang baik karena tidak memenuhi standar yang tadi itu, yang 20%, dan tidak sanggup menghasilkan lebih banyak laba bersih semua beban dan biaya yang telah dibayarkan. Itulah untuk metode perhitungan dari rasio profitabilitas yang tadi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan, yang dimana pembahasan ini akan kita bahas dari materi sebelumnya, yaitu hasil penelitian, yang dimana hasil penelitian ini akan kita bahas lagi di dalam slide pembahasan secara tuntas, yang dimana guna untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini sudah memenuhi nilai dari standar industri tersebut atau belum. Nah, langsung saja kita bahas pada slide pembahasan ini, yaitu ada tabel jenis rasio, pengukuran, tahun, standar industri, dan penilaian. Nah, jenis rasio tadi saya sudah menjelaskan ada 3, rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, untuk rasio likuiditas ini ada 3 pengukuran, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio ini rasio lancar, quick ratio rasio cepat, dan cash ratio itu rasio keuangan. Kita dapat perhatikan dari tahun ke tahun 2020 hingga tahun 2023 setiap pengukuran. Nah, ternyata untuk current ratio itu standar industrinya itu 200%. Ternyata untuk pengukurannya itu di bawah dari 200%. Makanya untuk penilaiannya itu dikategorikan sebagai kurang baik. Dan yang kedua itu ada quick ratio, yang dimana quick ratio itu dari tahun 2020 hingga tahun 2023 itu juga masih dikategorikan ke dalam kurang baik karena di bawah 150%. Dan untuk cash ratio atau rasio keuangan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 itu standar industrinya kan 50%. Dan ternyata untuk nilai dari pengukuran itu dia di atas dari 50%, makanya dikategorikan sebagai penilaian yang baik. Yang kedua, ada rasio solvabilitas yang dapat diukur dengan 2 metode, yaitu ada DER dan DAR. Nah, dapat kita perhatikan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, untuk DER itu sendiri standar industrinya itu 90%, namun di bawah 90%. Makanya untuk DER itu penilaiannya dikategorikan kurang baik. Untuk DAR itu sendiri, itu juga sama, masih di dalam kategori kurang baik karena dia di bawah dari 35%. Dan terakhir, ada rasio profitabilitas yang dapat diukur dengan 3 metode, yaitu ROE, ROA, dan NPM. Yang dimana pada tahun 2020 hingga 2023, itu mereka masih pengukurannya di bawah dari 40%, makanya juga masih di dalam kategori kurang baik. Begitu juga untuk ROE,
Maaf untuk ROA-nya itu dari tahun 2020 hingga tahun 2023 itu juga masih jauh banget dari 30%. Makanya dapat dikategorikan juga sebagai kurang baik. Kemudian untuk NPM itu juga jauh berbeda kali dengan standar industrinya yaitu 20%, sedangkan untuk masing-masingnya itu jauh berbeda di bawahnya. Makanya dapat dikategorikan juga penilaiannya kurang baik. Nah, dari hasil analisis ini dan pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasannya kinerja pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini selama periode 2020 hingga 2023 itu memiliki beberapa aspek yang menjadi perhatian. Nah, rasio likuiditas itu perusahaan dinilai cukup baik meskipun current ratio dan quick ratio-nya itu tidak mencapai standar industri yang sudah saya jelaskan tersebut dan sempat mengalami penurunan. Namun, perusahaan tetap berada dalam kondisi liquid jangka panjang karena kas rasio yang 50% tadi itu memadai dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik. Nah, dari segi solvabilitas tadi, perusahaan dianggap kurang memadai karena masih bergantung pada utang untuk mendukung operasionalnya. Sementara itu, analisis dari rasio profitabilitas itu menunjukkan efisiensi yang belum optimal, di mana laba bersih yang dihasilkan masih kurang maksimal setelah memperhitungkan semua biaya. Selain itu, juga terdapat aset-aset tertentu yang belum dikelola secara produktif. Nah, dari penelitian ini juga dicatat bahwa dampak signifikan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 itu yang memicu disrupsi global yang dimana perekonomian, rantai pasokan, dan sektor ketenagakerjaan itu serta konsumsi rumah tangga menghadapi tekanan karena prioritas pengeluaran itu lebih difokuskan kepada kebutuhan pokok gitu. Meskipun begitu, perusahaan juga tetap berupaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan di 57 pasar domestik dan internasional dengan menyeimbangkan pasar dan efisiensi operasional. Nah, di tengah ketidakpastian akibat pandemi ini, kondisi ekonomi dan dinamika geopolitik serta perusahaan menunjukkan komitmen untuk melindungi karyawannya, meningkatkan profitabilitas atau produktivitasnya dan efisiensi melalui digitalisasi. Selain itu, akuisisi atas PCL menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan di pasar luar negeri dan meningkatkan ekspor, memperluas penetralisasi pasar, serta menambah jumlah SKU yang ditawarkan. Itulah saran dari auditor untuk mewujudkan nilai dari kinerja perusahaan di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Baiklah, berdasarkan penjelasan dari teman saya, Sherly Indahkania, dan saya sendiri, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwasannya untuk 3 rasio ini, yaitu rasio profitabilitasnya, seperti nilai ROE, ROA, dan NPM ini menunjukkan kinerja yang kurang optimal, yang dimana menandakan perusahaan ini belum efisien dalam memanfaatkan ekuitas, aset, dan pendapatan untuk menghasilkan laba yang baik. Kemudian, untuk rasio likuiditasnya ini seperti current ratio, quick ratio, ini kan tadi masih di bawah standar, namun terbantu dengan kas rasionya yang di atas 50%. Makanya untuk kategori kas rasionya ini cukup baik, yang dimana akan membantu perusahaan dalam menjaga likuiditas jangka pendeknya. Yang ketiga itu ada rasio solvabilitas, yang dimana tadi dapat kita lihat bahwasannya tingginya rasio ini, dia ini bergantung pada utang yang tercermin dari pengukuran tadi seperti DER dan DAR yang menimbulkan resiko jika utang tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan ini menerus akan bangkrut jika tidak dikelola dan dievaluasi ke depannya untuk menjadi yang lebih baik. Baiklah, sekian materi penjelasan dari kami. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan yang kami sengaja atau tidak sengaja. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan juga kepada ibu dosen pengampu mata kuliah auditing lanjutan. Dan kami juga pamit undur diri. Saya Afisa Lindu Aprilia dan teman saya Sherly Indahkania mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.